yakin kepada yang membuat sebab, bukan percaya kepada sebab. Kita ambil contoh seperti anak kecil ketika mereka diajak mau digendong orang lain, itu rata-rata anak bayi banyak yang nggak mau. Kenapa? Karena nggak percaya, nggak percaya kepada yang gendong. Dia lebih percaya kepada maknya yang dia kenal sejak bayi. Nah, ini contohnya ini. Bahkan ketika mereka ada suatu masalah, mungkin entah jatuh, entah bertengkar dengan kawannya, maka mereka akan kembali kepada ibunya, bukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Bapak Ali Maksum SPDI, Bapak Ibu-ibu segenap pendidik dan tenaga pendidikan SMK Negeri 3 Batam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali bertemu di dalam kajian rutin kita pada setiap hari Jumat. Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, mulai hari ini sepertinya rekan-rekan kita sebagian yang produktif tidak bisa mengikuti karena kita sudah mulai minggu Senin kemarin sudah mulai tatap muka, sehingga mungkin tidak maksimal rekan-rekan kita yang hadir pada siang hari ini. Akan tetapi tanpa mengurangi semangat kita untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman kita, maka kita tetap jalan terus agenda rutin kita. Untuk itu, demi menyediakan waktu dan kesempatan sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafir rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Kepsek yang kita muliakan, seluruh pendidik dan tenaga pendidikan yang kita banggakan, dan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dalam cuaca yang hujan kita bisa berkumpul di sini, bisa majelis zikir, bisa tolakul ilmi, dan juga dapat sarapan. Alhamdulillah lengkap sudah kenikmatan Allah berupa kesehatan, kesempatan, dan semoga ini semua menjadikan kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala kenikmatannya dan mensabari segala ujian dan cobaannya. Kita akan coba lanjutkan kembali setelah kemarin kita bahas tentang tawakal. Masih ingat gak ya tawakal itu apa? Siqatul qalbi bil wakilil haq inda ta'adulil asbab haitsu latiroro tawakkulan bi musabbibil asbab. Yakin kepada yang membuat sebab, bukan percaya kepada sebab. Kita ambil contoh seperti anak kecil ketika mereka diajak mau digendong orang lain, itu rata-rata anak bayi
banyak yang nggak mau. Kenapa? Karena nggak percaya. Nggak percaya kepada yang hidup. Dia lebih percaya kepada maknya yang dia kenal sejak bayi. Nah itu contohnya ini. Bahkan ketika mereka ada suatu masalah, mungkin entah jatuh, entah bertengkar dengan kawannya, maka mereka akan kembali kepada ibunya, bukan kepada siapa. Ini contoh bagaimana orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita seharusnya ketika ada masalah, ketika ada musibah, ketika ada hal yang tidak kita inginkan, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kita ini sudah lama nggak gajian, maklum negara kita lagi kena COVID ya, sehingga yang honorer, yang mungkin negeri umpamanya contohnya ya PNS, gajinya ditahan. Bagi dia nggak masalah gaji itu ditahan. Kenapa? Dia yakin bahwa selama kita ini masih hidup, rezeki kita dijamin oleh Allah. Urusan rezeki Allah sanggup mendatangkan dari manapun, tidak mesti dari gaji. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Sampai hari ini saya tidak mempermasalahkan berapa gaji saya, berapa yang saya dapatkan dari tugas yang saya kerjakan. Karena bagi saya itu hanya salah satu pintu rezeki yang Allah berikan. Karena masih banyak pintu-pintu yang lain yang itu kalau memang jatah kita pasti akan datang. Dan itu nggak akan pernah tertukar, nggak pernah salah alamat. Kalau memang rezeki kita, walaupun kita tidur pasti datang. Orang kita itu nggak mau kalau dipaksa. Tok ya. Assalamualaikum. Ganggu aja orang tidur. Ketok lagi. Biar aja mah, kalau usah dibuka. Ketok juga, marah juga kita, emosi itu kan. Ini macam nggak tahu etika ini ya. Orang nggak dibuka ngeyel juga. Ternyata kita buka, kasih rezeki kita. Contoh rezeki yang memang jatah kita gitu. Jadi apapun yang terjadi kalau memang jatah kita pasti akan datang. Nah ini yang penting bagi kita, meyakini bahwa kita itu rezekinya dijamin oleh Allah. Sehingga nggak usah ragu. Maka naik peringkat berikutnya. Di atas tawakal itu ada namanya tafwid. Apa itu tafwid? Yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang tempo hari saya contohkan, orang nanam padi, dimulai dari ikhtiar membajak tanah, ambil bibit yang unggul, lalu kemudian ditanam. Setelah ditanam dipupuk, dirawat dari berbagai macam rumput dan juga dari hama. Nah, setelah ikhtiar seluruhnya dilaksanakan secara sempurna, maka pasrahkan semua kepada Allah. Contoh juga kita ini nggak yakin anak kita nanti kayak apa ya. Bingung juga kadang mikir itu. Ini disekolahkan, kemudian naik peringkat dari SD ke SMP, naik lagi SMK, nanti mungkin kuliah. Kita nggak tahu anak-anak kita nanti jadi apa, ya kan? Bisa jadi betul, bisa jadi jadian. Contohnya saja. Bagi kita tidak perlu memikirkan sejauh itu. Yang penting mari ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau kita punya cita-cita anak kita nanti jadi apa, arahkan mereka ke sana. Maksimalkan ikhtiar, setelah itu pasrahkan kepada Allah. Saya semalam berdebat dengan istri. Saya cerita tentang namanya ketentuan Allah. Orang menikah itu karena ketentuan Allah. Orang gak nikah juga karena ketentuan Allah. Saya yakin kalau normal siapapun pasti ingin menikah. Tapi kan namanya jodoh urusan Allah.
ada juga yang akhirnya menikah, ada pula yang tidak menikah. Terus saya kembangkan lagi, ada orang laki-laki itu kalau normal, kuat, dia pasti pengen istrinya lebih dari satu. Tapi kan kembali kepada rezeki. Kalau memang rezeki dia dua, nanti akan menikah dua. Kalau enggak, ya cuma tinggal keinginan. Istri saya kalau disinggung istri kedua, marah ya. Saya bilang enggak perlu marah. Kita berbicara tentang ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu seneng nggak seneng pasti terjadi kalau memang Allah berkehendak. Sebaliknya, walaupun kita kepingin, walaupun kita sangat menginginkan, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Ini termasuk bagian bagaimana kita mengelola hati, meyakini bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Nah, pasrahkan semua urusan kepada Allah. Anak kita pasrahkan kepada Allah, masa depannya serahkan kepada Allah, urusan rezeki serahkan kepada Allah, urusan hidup serahkan kepada Allah, segalanya, umur, segala sesuatu. Apa pentingnya kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan? Ketika kita benar-benar berserah diri kepada Allah, kok andai berhasil, kita nggak akan sombong. Kita nggak akan pernah sombong. Kenapa? Kita sadar keberhasilan itu mutlak pemberian Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Dan kemudian kita akan banyak bersyukur. Alhamdulillah, ternyata Allah beri nikmat berhasil. Alhamdulillah. Dan syukur paling baik itu muncul dari kesadaran diri, bukan sekedar alhamdulillah, tapi sadar diri, hatinya itu sadar betul ini memang hanya mutlak pemberian Allah, nggak ada dari yang lain. Dan bahkan sekecil apapun kita mesti sadar, kenikmatan sekecil apapun itu hanya pemberian Allah. Kita bisa berkedip, pemberian Allah. Kita bisa sehat kayak begini, pemberian Allah. Contohnya kan banyak. Orang yang pengen lari ternyata nggak bisa lari. Jangankan berlari, bergerak kakinya saja enggak. Orang stroke itu pengen banget itu bergerak. Orang stroke yang nggak bisa ngomong pengen banget bisa ngomong. Saya punya emak itu sudah 8 tahun sampai hari ini belum bisa berbicara. Jatuh stroke, langsung nggak bisa ngomong. Sampai nyebutin anaknya itu nggak bisa, Pak. Bu, coba sebutin Atin, Atin, sampai hari ini. Alhamdulillahnya satu. Ini masih bersyukur ya, kita harus selalu bersyukur. Mak saya kalau disuruh sholat yang diingat apa? Al-Fatihah bisa, Pak. Baca Fatihah bisa dari awal sampai akhir. Tapi yang lain tidak bisa. Enggak, aneh ya. Baca Fatihah bisa, tapi mengucapkan nama anaknya enggak bisa. Yang Atin, yang Din, dan seterusnya. Nah, mari kita belajar. Segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah. Contoh, ketika musim bencana, kapal karam, pesawat nyungsep, bis tabrakan, kereta api anjlok dari relnya. Kalau kita tidak punya tafwid, pasrah kepada Allah, kan repot. Mau naik pesawat, pesawat nyungsep. Mau naik kapal, kapalnya karam. Mau naik bus, busnya tabrakan. Naik kereta api pun tak aman. Nah, contoh-contoh kayak begini, sesuatu yang kita kepingin kebaikannya, sementara sesuatu itu tidak lepas dari kekhawatiran-kekhawatiran, maka caranya segala sesuatu itu pasrahkan kepada Allah. Tenang kita. Contoh lagi, kita itu punya kendaraan jauh dari kita, sehingga lepas dari pengawasan. Apalagi lupa tadi dikunci apa enggak ya. Nah,
Ini sesuatu yang kita kepingin kebaikannya, supaya kendaraan aman, ya, kaca nggak dibuka atau nggak dicongkel, atau bahkan kalau motor nggak dibawa lari sama pencuri. Ya sudahlah, seingat saya sudah saya kunci. Pasrah itu sama Allah. Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu untukmu. Dan yakinlah segala sesuatu kalau memang Allah kehendaki pasti terjadi. Pun demikian, ketika sesuatu itu tidak dikehendaki oleh Allah, pasti tidak akan terjadi. Saya ambil contoh lagi, seperti orang kecurian, rumahnya dibobol, ya, kendaraannya dibawa. Rata-rata orang bingung gimana mencari pencurinya supaya barang-barangnya kembali. Sampai kemudian datang kepada dukun, Pak, semalam saya kemalingan, tolong dibantu, gimana caranya barang-barang itu bisa kembali lagi. Ikhtiar boleh, tapi kalau kemudian kita mengandalkan, wah pasti ketemu ini, karena dengan ahlinya, itu namanya nggak berserah diri kepada Allah, lebih percaya kepada sebab. Maka tawakalnya lebih tinggi tafwid lebih tinggi dibanding dengan tawakal. Kalau tawakal itu masih sekedar percaya, mempercayai. Tapi kalau tafwid secara totalitas tidak hanya percaya, tapi menyerahkan segala urusan kepada Allah. Urusan rezeki, seringkali kita tamak itu bahasa Arabnya toma. Apa itu toma? Ini lawan dari tafwid. Kalau tafwid itu menyerahkan segala urusan kepada Allah, tapi kalau toma ini masih berharap kepada makhluk, masih berharap kepada makhluk. Contoh, biasanya kalau kita masak banyak antar tetangga, tetangga kita masak banyak pula, terbesit nggak di benak kita, diantar deh. Ada nggak Bu? Biasanya ibu-ibu ini. Ibu-ibu pemak-mak. Ada nggak terbesit kayak begitu? Kadang-kadang. Itu termasuk bagian tamak atau toma, berharap apa yang ada di tangan makhluk. Orang kalau toma seringkali kecewa. Aduh, ternyata lupa nggak diantar, padahal nggak saya. Maka kita jangan membiarkan yang namanya berharap kepada makhluk. Mesti kita kunci mati. Jangan berharap. Berharaplah hanya kepada Allah. Kalau memang Allah berkehendak, ya rezeki nggak kemana. Tapi kalau nggak berkehendak, nggak akan datang, walaupun dekat. Nah, walaupun dekat. Jadi perlu kita ini selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah, percayakan segala urusan kepada Allah, jangan percayakan urusan kepada makhluk. Makhluk itu ya bisa manusia, bisa makhluk gaib seperti jin. Kadang-kadang orang minta tolong kepada jin. Nah, ini kepada yang nampak aja susah, apalagi yang nggak nampak. Ya Allah, kita lanjut. Setelah tafwid, kita naik kepada yang namanya sabar. Sabar itu apa? As-sabru habsun nafsi alal masyak wa anil jazaa. Definisi pertama sabar itu adalah menahan diri dari hal-hal yang berat dan menahan diri dari merana. Contoh, maka sabar itu ada 3. Ada sabar melaksanakan perintah, walaupun berat. Kalau perintah jalankan, sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan, walaupun seneng, walaupun demen, maka tetap tinggalkan. Dan yang ketiga adalah sabar dari meninggalkan kelezatan. Contoh, orang itu kalau subuh mesti bangun, syukur-syukur kalau malam bangun tahajud malam.
Kan mestinya kan enak kok tidur itu kan, apalagi tidurnya agak kemalaman. Enak-enaknya tidur, kita pasangkan diri, bangkit dari pembaringan, ambil air wudhu, hampirkan sejadah, sholat. Ini bagian dari yang namanya sabar. Maka sabar itu sabar menjalankan perintah walaupun berat, sabar meninggalkan larangan walaupun senang, sabar meninggalkan kelezatan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang kita ini paling gak kuat kalau diuji dengan yang namanya musibah. Ada hadis Nabi diceritakan, ada seorang istri atau seorang anak mengutus seorang utusan kepada baginda Nabi supaya memberi kabar bahwa putrinya telah wafat. Maka apa kata Nabi? Nabi bersabda kepada utusan itu, kembalilah engkau, kabarkan kepadanya, bersabarlah dan bermohonlah keikhlasan agar mendapat pahala atas musibah itu. Ini contohnya. Kalau ditimpa musibah, kemudian kita sabar, fa insya Allah musibah itu justru akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Tapi syaratnya sabar. Supaya kita bersabar gimana? Kita harus yakini segala sesuatu, kembali lagi, kalau memang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita suka nggak suka, kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Lah sekarang sama-sama terjadi. Kalau kita sabar dapat pahala, kalau nggak sabar kita nggak dapat apa-apa. Pilih mana kira-kira? Tentu pilih yang dapat pahala. Bahkan dalam sabda Nabi yang lain, tidak ada seseorang yang kekasih di dunianya diambil oleh Allah. Contoh, punya anak meninggal, punya suami istri meninggal, punya orang tua meninggal, tapi dia sabar, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Sabar ini paling penting. Jadi ketika kita nggak mau sabar, kembalikan lagi. Kamu nggak sabar tetap terjadi, tapi kamu nggak dapat pahala. Tapi kalau kamu sabar, kamu akan dapat pahala. Begitu. Sama Pak, ketika kita menghadapi kemaksiatan, bapak-bapak sebagai laki-laki normal naik kendaraan, di depan ada paha terbuka, kira-kira dipelototi nggak Pak kira-kira? Rata-rata kita pengen melototi, mulus sekali itu paha. Tapi coba kembalikan, kalau kamu sabar nggak lihat bagimu paha. Tapi kalau kamu nggak sabar terus kamu pelototin, bagimu adalah siksaan. Kamu pilih mana? Nah gitu. Ini akan menjadi pendorong, akan menjadi motivasi kita mampu bersabar menghadapi berbagai ujian Allah. Bahkan termasuk kalau ada orang anaknya itu belum balik, mungkin balita lah katakan, atau SD tapi belum balik, meninggal. Kata Nabi, ketika orang anak-anaknya mati dalam keadaan balik 3, maka kelak dia ini akan menjadi orang-orang yang akan menyambut orang tuanya di depan pintu surga. Jadi anak-anak yang meninggal itu Pak, itu sudah nunggu di surga. Nunggu siapa? Orang tuanya. Ketika datang langsung dipegang tangannya, bagilah bajunya, langsung ditarik, diantarkan ke dalam surga sampai ke tempat semula. Sahabat bertanya, ya Rasul, saya itu punya anak meninggal, tapi 2 gak 3. Kata Nabi, 2. Artinya 2 pun masuk. Ada lagi sahabat yang mengatakan, enggak, saya cuma 1 anak saya meninggal sebelum balik. Walaupun 1. Kalau punya anak kok meninggal sebelum balik, harusnya bahagia Pak. Tapi coba faktanya, apakah mereka bahagia? Enggak. Kenapa? Enggak paham dengan ilmu. Kalau paham dengan ilmu, senang orang itu. Kenapa? Ini tabungan yang
namanya untung puting beliung. Untung yang sangat besar. Kita sudah ada penjamin yang nanti akan menarik kita ke dalam surga. Kenapa? Sabar diuji anaknya meninggal. Ini kan masuk bagian musibah ya, yang saya contohkan itu. Kayak tadi pencurian tadi itu. Maka sabar itu menjadi kita kuat menghadapi berbagai ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dalam tata bahasa Arab itu kalau ada inna itu maknanya sesungguhnya. Tapi kalau ditambah ma itu artinya hanyalah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan dipenuhi pahalanya. Artinya apa? Gak ada pahala sebesar orang yang sabar. Di akhir ayat bighairi hisab ditegaskan tanpa hitungan. Orang kalau sabar menghadapi berbagai macam musibah, ujian, maka Allah akan berikan pahala yang gak ada batas hitungannya, sangat banyak. Nah, ini pentingnya sabar. Saya mau cerita, ini contoh ya, seorang wanita yang kesabarannya luar biasa. Ada namanya Ummi Salamah. Ummi Salamah ini istrinya apa ya? Abu Thalha. Punya anak satu. Suaminya seperti bapak-bapak, pagi berangkat kerja, sore baru pulang. Hari-hari begitu. Nah, anaknya sakit. Dan ternyata sakit itu menghantarkan anaknya meninggal. Namanya Ummi Sulaim apa Ummi Salamah. Dia bilang kepada pembantu yang ada di rumah, ini kejadian ini tolong jangan ada yang memberitahu suami kecuali saya. Bahwa nggak ada anggota rumah yang cerita kepada suaminya. Maka sore hari saat suami pulang sudah disediakan ibu-ibu. Yang namanya makanannya sudah disediakan, minumnya sudah disediakan. Ibu-ibu juga begitu ya? Bu, Bu, berat kali. Coba kalau seorang istri sebelum suami datang sudah sediakan makan kesukaannya, minum kesukaannya disediakan. Bahkan gak hanya itu, baju yang nanti akan diganti akan sudah disiapkan. Termasuk mungkin kalau butuh air panas sudah direbuskan. Suami datang sudah langsung, Pak mandi dulu Pak, sini bajunya dicopot dulu. Nah Bapak mandi, Ibu siapkan pakaiannya. Udah ganti pakaian, udah selesai. Pak sekarang makan, Pak. Pasti Bapak lapar nih pulang kerja nih kan. Paling makan siang tadi itu pun kayaknya kurang kayaknya. Ayo Pak makan dulu Pak, makan. Sudah makan, udah selesai semua. Yang namanya lama tak jumpa kan. Suami dengan istri rindu sekali untuk melepas kerinduannya. Ya sudah gitu-gitulah. Udah selesai. Biasanya kalau suami udah gitu kan paling apa ya? Puncak apa Pak ya? Semua pokoknya ikhlas gitu. Lalu Ummi Salamah bertanya, Pak, kalau seandainya ada orang nitip barang ke kita, kemudian barang itu diambil gimana Pak? Ya dikasih toh, kan itu cuma titipan. Itu Pak ya? Iya. Nah Pak, sampai harus ikhlas sabar. Kenapa? Anak Bapak diambil sama yang nitip. Mau marah itu. Loh, berarti anakku meninggal. Iya Pak. Marah. Setelah marah, akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, istri saya ini di mana? Anak saya satu-satunya, buah hati satu-satunya meninggal. Bukan dikabari anaknya meninggal, malah dimandikan, diajak makan, diajak bercinta. Sudah gitu baru cerita anaknya meninggal. Nabi tersenyum.
senyum. Lalu kemudian Nabi bersabda, semoga Allah memberkati malammu. Artinya apa? Kalau kita itu diuji dengan musibah kemudian kita sabar, yakinlah Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini sering saya ceritakan, sering saya menjadi rujukan. Ada anak didik saya kerja di PT, ternyata PT-nya nggak bener. Contohnya apa? Bikin alat judi. Dia konsultasi ke saya, mana ini? PT saya ternyata bikin alat-alat judi seperti jackpot dan yang lainnya. Oke, maka sampean harus tinggalkan itu dan saya harus sabar. Yakinlah kamu akan mendapatkan pengganti yang baik. Ternyata nggak lama Pak, setelah resign dari satu PT itu digantikan mendapat PT yang lain yang lebih baik, yang produksinya tidak mendukung kepada kemaksiatan.